Zaman sekarang ini menyendiri itu tidak harus pergi jauh, tetap saja di Pontianak. Yang kerja tetap bekerja, tapi ingat, khalwatnya kapan? Bangun malam. Itu khalwat sekarang. Tak mungkin kita pergi ke daerah, pergi ke Tapang, ke hutan, ke mana. Tak perlu lagi dah khalwat begitu. Nah, kita tetap orang Pontianak, ibadah di Pontianak, bekerja di Pontianak. Kapan khalwatnya? Bangun. Itu dia. Ya, itu resep paling mudah tu, bangun malam tu dah khalwatnya dah. Mau ke mana lagi kita? Ya. Nanti pergi jauh-jauh, pergi dalam hutan berzikir, rindu dengan cucu pula. Rindu dengan anak, dengan cucu. Kan kacau jadi. Tetap saja kumpul dengan isteri, anak, cucu, tapi berkhalwat, sisihkan waktu bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, lanjutan mengenai uzlah, yang mengasingkan diri atau menghindari daripada orang kebanyakan. Ya, ini kesimpulannya ya, setelah pembahasan yang lalu ya, fa'alima mimma qararnahu annahu la yuqalu uzlatu afdalu mutlaqan. Maka diketahui dari apa yang telah kita mantapkan, sesungguhnya tidaklah dikatakan uzlah itu lebih afdal secara mutlak. Walal khaltatul afdalu mutlaqan, demikian juga tidaklah pergaulan itu lebih baik secara mutlak. Lihat keadaan. Jadi kesimpulannya, tidak selalu uzlah itu lebih afdal secara mutlak, tidak juga bergaul itu lebih afdal secara mutlak. Lakin al-arif, akan tetapi orang yang arif, al-khawaruhu umruhu yuhinnu ilal wahdah. Orang yang arif itu akhir umurnya menyenangi menyendiri. Nah, asalnya uzlah. Apa itu uzlah? Bahasa mudahnya hijrah. Hijrah. Kalau hijrah kan di masa Nabi itu kan berangkat bersama Allah dan Rasulnya meninggalkan Makkah menuju Madinah. Itu dulu. Kalau kita kan enggak. Hijrah sekarang ini meninggalkan yang tak baik menuju yang baik. Dari maksiat kepada taat, dari lalai kepada ingat. Gitu dia. Itu hijrah sebenarnya. Nah, kita kalau mau hijrah ini, ya harus menarik diri dari orang-orang yang lalai kepada Allah, kerana akan rusak perjalanan kita. Itu maknanya awalnya uzlah lebih baik, kerana berangkat untuk berubah. Orang-orang yang tidak mendukung untuk taat, tinggalkan. Itu namanya uzlah. Ya, itu namanya uzlah. Nah, kalau begitu tahap pemulanya memang seperti itu uzlah. Nanti kalau sudah berjalan, kita ingat kepada Allah, sudah mantap iman, istiqamah ibadah, silakan bergaul lagi. Dengan bergaul, bawalah orang itu ke jalan Allah. Gitu caranya. Nah, tetapi akhir, nah ingat ya,
akhir seorang arif, siapa tu arif? Orang yang mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah itu akhirnya bagaimana? Nah, dikatakan di sini yahinnu ilal wahdah, dia menyenangi menyendiri, kal bidayah, sebagaimana pertama dia uzlah, kemudian bergaul dengan manusia, membawa ke jalan Allah, akhir umurnya khalwat, menyendiri. Kenapa demikian? Karena begini, orang yang sudah kenal kepada Allah, tugasnya sudah selesai, dia ingin menyendiri dengan Tuhannya. Nah, itu dikatakan innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik mengenal Allah itu dalam kenikmatan. Jadi para wali itu nikmat dia menyendiri. Kalau kita ni menyendiri bisa berkhayal kita, bisa rusak pikiran. Tak boleh, kita harus bergaul. Kerana kita bukan termasuk arif billah, belum sampai kepada Allah. Nah, arif billah ini akhir umurnya pasti dia menyendiri. Kenapa? Nah, di sini dikatakan wala yasirullah waktu yas'un nas, dia tak punya waktu lagi kepada manusia kerana sibuk dengan Tuhannya. Kama waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awakhir umrihi, pada akhir umur Nabi. Kapan tu? Hina anzalat ali suratun Nasr, tatkala turunnya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah ya afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini ayat tentang apa ni? Waktu Fathul Makkah. Begitu masuk pasukan Nabi ke kota Makkah, tak ada perlawanan, itu Makkah diambil alih kaum muslimin, langsung dikumandangkan azan di atas Kaabah, resmilah Makkah dikuasai umat Islam. Artinya tugas Nabi sudah selesai. Jadi kerana sudah tugas Nabi sudah selesai, bergaul dengan manusia tak ada masalah lagi dah, umat Islam telah tentram, berlaku hukum Islam, Nabi banyak menyendiri ibadah kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan Aisyah. Kerana Aisyah ni hidup dengan Nabi masa akhir. Nah, Aisyah berkata, Nabi kok berdiri lama sekali. Ya. Rakaat pertama Al-Baqarah, sambung Ali Imran, baru An-Nisa, setelah itu baru rukuk. Allahu Akbar. 3 surah digabung baru rukuk Nabi. Nah, itu akhir hidup Nabi itu. Jangan disangka awal-awal Nabi begitu. Nah, itu akhir hidup Nabi. Kok Nabi SAW itu lama berdiri kayak patung. Nah, Abdullah bin Mas'ud tu ikut Nabi. Pengen aku dengan Nabi, rindu dengan Nabi. Nabi banyak ibadah. Ada ikut Nabi ibadah. Kata Abdullah Mas'ud, aku ikut Nabi salat. Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, gampangan 2 juz lebih. Mungkin rukuk ni kata dia habis ni. Terus nyambung lagi Ali Imran. Itu yang bahaya tu, kok imam banyak panjang bacaan tu. Nanti makmum terbetik dia begitu di hati. Habis Ali Imran, ni mungkin rukuk lah ni. Nyambung lagi An-Nisa. Berapa juz tu? Mau 7-6 juz tu baru rukuk. Nah, setelah itu tak ikut lagi dia. Nah, itu akhir hidup Nabi begitu. Rukuk Nabi seperti orang baca 50 ayat. Jadi Nabi rukuk tu 10 menit, sujud 10 menit. Kenapa? Asyiknya menghadap Allah. Wali-wali Allah yang sudah akhir umurnya begitulah dia. Dia sibuk menyendiri dengan Tuhan. Tapi itu tadi tidak ke gua lagi dah, tak perlu ke gua, malam-malam bangun. Makanya para aulia itu bagi dia sudah wajib salat malam itu. Dia itibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat idza za'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Setelah itu apa? Syadkhuluna apa? Idza ja'a nasrul fath waritan nas yadkhuluna fi dinillah ya. Kau akan lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itulah Fathul Makkah. Begitu dikuasai, semuanya ketakutan,
Semuanya lari, lihat Nabi Muhammad masuk kota Mekah, ada masuk dalam Kaabah, masuk ke rumahnya, ada masuk ke rumah Abu Sufyan. Sepi Mekah, semua masuk ke rumah masing-masing, takut, tak ada perlawanan. Bilal kata Nabi panggil, suruh dia keluar, panggil, hei semuanya keluar, di gedung-gedung rumah tu, keluar, dalam Kaabah keluar, di rumah Abu Sufyan keluar. Nah, keluarlah semuanya menunduk begini, betul Mekah tu. Kenapa? Eksekusi, disangkanya eksekusi, nunduklah semua. Kenapa? Dia jahat semua dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mau dibunuh, diintimidasi, keluarga disiksa dan sebagainya. Bilal ditimpa dengan batu dadanya, Hamzah dimakan jantungnya. Ya kan gitu kan, semua menunduk lah begini. Apalagi isterinya Abu Sufyan tu yang makan jantungnya Hamzah itu, menunduk semuanya. Gimana ni? Apa hukuman yang kita dapat ni, kata dia. Fikir dia gitu. Nah, kau ulin tahu, kata Nabi, aku ni siapa? Kau orang yang baik, anak orang yang baik. Sekarang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Semua nunduk semuanya. Nah, kata Nabi bilang, antum tulaqa, kalian semuanya bebas, kata Nabi, tak ada hukuman untuk kalian. Jangan itu, apa tak berbondong-bondong masuk Islam? Dia bilang, tak pernah aku ketemu manusia macam ini. Udah kita banyak menyakitinya, mengintimidasinya, membaikotnya. Sempat dia baikot umat Islam 3 tahun. Makan cuma sekali sehari, kadang tak makan. Dia makan 2 hari sekali. Dia baikot itu, embargo. Nah, ini orang bukan manusia gini, ini malaikat, kata. Kenapa? Kita yang menyakitinya, langsung dia katakan kalian bebas. Langsunglah semuanya kontan masuk itulah berbondong-bondong orang masuk Islam, semuanya gembira. Ya, Abu Bakar duduk termenung. Abu Bakar, ya Abu Bakar, kata sahabat lain, tak gembira ke kau ni? Ini hari kemenangan kita ini. Kata dia bilang apa? Ini hari kesedihan sebenarnya, kata dia. Apa sebab? Tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau begitu, tak lama lagi dia menemani kita ini. Setelah itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang buat Abu Bakar termenung. Kalau dah terjadi keberhasilan, maka tugas telah selesai. Nabi pun siap-siap kembali kepada Allah. Nah, jadi itu akhir hidup Nabi itu banyak ibadah. Udah setelah itu ibadah. Nah, para aulia juga begitu. Jadi asalnya kita ni ya, pertama uzlah, menghindari orang-orang yang lari kepada Allah. Kemudian setelah kuat ibadah kita, iman kita, bergaul, bawa mereka ke jalan Allah. Nanti akhir hidupnya kita banyak menyendiri ibadah kepada Allah SWT. Jadi kau dapat yang tua-tua ni banyak-banyak ibadah lah, masa akhir lah. Jadi kan apa kita buat? Nah, kau nak ikut Nabi masa tua kita ni, yang kontrak hidup tak lama lagi, banyak-banyak ibadah. Apa yang dah pensiun ni, apa yang dia buat? Yang dah pensiun dah apa? Cari kebaikannya lah. Banyak yang pensiun ni ngurus masjid. Tak apa-apa, bagus, ya kan? Saya waktu Pak Hatta tu pensiun dari kantor kehutanan, langsung jadi ketua masjid di Jalan Podomoro tu, Mujahid. Pas RT saya itu satu kantor dengan Pak Hatta tu. Pak RT bilang sama saya, kenal Pak Hatta dah Pak Ustaz? Kenal lah. Dia jadi ketua masjid sekarang Pak Ustaz. Baguslah. Tapi dulu tak pernah ngurus masjid, kata dia. Saya bilang itulah nama perubahan hidup. Apa gini buat udah pensiun. Nah, buatlah kebaikan, ngurus masjid, ibadah. Ini namanya modal kita udah terakhir. Makin tua tu makin bagus. Ya, yang dulu jangan ingat, lepaskanlah udah itu dulu. Yang penting akhir kita akhir yang baik, itu kita harapkan seperti itu. Nah, berkata Syed Ali Al-Khawas, ya, Ali Al-Khawas menyatakan al-farqu baina uzlah wal khalwah. Apa bedanya uzlah dengan khalwat? Sama-sama menyendiri ini. Apa bedanya? Beliau bilang al-khalwatu takunu 'anil aghyari alladhi yashghaluna 'anillahi ta'ala. Khalwat itu yakni menjauhi orang yang melalaikan kepada Allah. Jadi khalwat itu menyendiri, menjauhi orang yang lalai kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wal uzla itu apa? Takunu anin nafsi wa ma tad'u ilaihi, yakni menjauhkan diri dari hawa nafsu dan apa yang menyeru kepada hawa nafsu. Jadi perbedaannya apa? Uzlah itu tidak harus dengan banyak ibadah, tapi kalau khalwat banyak ibadah. Uzlah itu menghindari orang, takut maaf. Hawa nafsu itu semakin jadi-jadi kena kumpul dengan orang yang tak baik. Tapi kalau khalwat menyendiri untuk banyak ibadah kepada Allah SWT. Makanya akhir hidup pasti khalwat. Ya, jalan sufi ini akhirnya pasti banyak khalwat menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang begini. Zaman sekarang ini menyendiri itu tidak harus pergi jauh. Tetap saja di Pontianak. Yang kerja tetap bekerja, tapi ingat, khalwatnya kapan? Bangun malam. Itu khalwat sekarang. Tak mungkin kita pergi ke daerah, pergi ke Tapang, ke hutan, ke mana. Tak perlu lagi dah khalwat begitu. Nah, kita tetap orang Pontianak, ibadah di Pontianak, bekerja di Pontianak. Kapan khalwatnya? Bangun. Itu dia. Ya, itu resep paling mudah tu, bangun malam tu dah khalwatnya dah. Mau ke mana lagi kita? Ya. Nanti pergi jauh-jauh, pergi dalam hutan berzikir, rindu dengan cucu pula. Rindu dengan anak, dengan cucu, kan kacau jadi. Tetap saja kumpul dengan isteri, anak, cucu, tapi berkhalwat, sisihkan waktu bangun malam. Nah, makanya mohon maaf ya, ini saya sampaikan. Jadi saya ini dapat pelajar ini semenjak saya ikut Abah Ali inilah. Kok dulu masih biasa je. Paling-paling ikut manakib, zikir, khatamah, selesai. Tapi begitu ikut Abah Ali, tidak akan menjadikan amalanmu kecuali riyadhah. Kapan riyadhah ni bah? Bangun malam jam 2 kata dia. Itu pesan dari Abah Nur. Jadi untuk menjadikan tu harus bangun malam. Ada wakil talqin tanya, bah, boleh dah jam 3 bah? Boleh kata Abah, tapi kamu dapat apa? Kata itu kata Abah Nur. Kok kamu bangun jam 3 dapat apa? Tapi ingat, jangan langsung ngejut jam 2. Saya sampaikan ibadah tu pakai tahapan. Kalau mampu jam 3 silakan. Jam 3.30 silakan, tak masalah, masih bisa salat tahajud. Tapi nanti seiring waktu, nanti pemantapan iman semakin kuat, tek bangun jam 2 langsung. Bukan jam 2 bangun, jam 2 tu ibadah. Kalau bangun jam 2 kapan ibadah tu? Jadi jam 1.30 setengah 2 bangunlah. Ya, ke belakang dan sebagainya saya siap, kemudian jam 2 baru kita ibadah. Jadi ibadah itu saya rasakanlah, dulu saya tak mampu. Bangun malam mana saya mampu? Tak kuat. Ya, suka-suka subuh tu bisa berjamaah. Benar tak? Tapi kau tak dilatih, gimana? Begitu-begitulah terus. Makanya saya bersyukur dengan berguru dengan Abah Ali ini, motivasinya tinggi untuk ibadah. Dipacu kita tu. Yang dulu biasa-biasa saja, paling manakib, zikir harian, khataman, dah. Tapi dengan beliau disupportnya, bangun malam, buat halqah, berjamaah, jangan masing-masing untuk pemula. Kalau masing-masing tak jadi kata dia. Nah, berjamaah ni kuat berkahnya. Kemudian sisihkan bangun malam. Jadi seimbang bangun malam dan berjamaah, tak ada kena siapa pun. Kalau hanya berjamaah aja tak bangun malam, nanti suka orang ramai ya, sendiri tak mau. Itu latihan. Ya, makanya Nabi menyatakan Abdul Mar'i, ya, mana tadi? Salatul Mar'i, Abdul salatul Mar'i fil baiti illa al maktubah. Seabdal-abdalnya salat seseorang itu di rumah. Kata Nabi. Seabdal-abdal salat di rumah illa al maktubah, kecuali salat fardu. Maksudnya apa tu? Salat sunnah banyak kan di rumah, salat fardu banyak kan di masjid. Sekarang saya bingung, apa hikmah ni? Jadi bahkan mohon maaf, salat berjamaah lebih afdal 27 derajat dibandingkan salat sendirian di rumah. Sebaliknya sama kata ulama, salat sunnah di rumah lebih afdal 27 derajat dibandingkan salat sunnah di masjid. Paham tak tu?
Jadi jangan mandang afdalnya di masjid berjamaah, tapi salat sendiri di rumah, begitu juga keutamaannya. Nah, kenapa ni? Nah, ini. Kalau kita biasa salat orang ramai, tak pernah salat sendiri, nanti sukanya waktu ramai. Sendiri lemah. Nah, berarti salat kena siapa tu? Kan kena manusia jadinya. Tapi kalau kita latih bangun malam, malam tak ada yang mandang hanya Allah, seimbang. Nanti sendiri dengan ramai sama, tak ada masalah. Itu dia. Itu latihannya, bangun malam sama berjamaah di masjid. Temukan ni, insya-Allah nanti niat kita lurus ilahi. Karena dah biasa bangun malam tak ada mandang. Kalau isteri tak bangun, siapa mandang? Isteri tidur, anak tidur, kita cuma bangun. Itu latihan. Malam itu tidak ada yang mandang kecuali Allah saja. Makanya salat tahajud itu menaikkan derajat. Naikkan derajat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada waktu malam jadikan amalan sunnah sebagai tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Mudah-mudahan Allah angkat kepada maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Naik derajat kita tu. Siapa nak dekat kepada Allah, memang harus dia bangun tahajud. Tapi tahajud ingat, dari tahap awalnya, awal-awal dulu jam 4. Kok sekarang jam 4? Kerana subuh 4:30, masih ada setengah jam, masih boleh dapat, masih 6 rakaat, 8 rakaat masih banyak dapat masih. Kemudian naik lagi jam 3.30, setengah 4, lumayan tu, ya kan? Nah, kalau bisa naik jam 3, wah lebih lumayan lagi. Nanti puncaknya jam 2. Kenapa jam 2? Nabi bilang sepertiga akhir. Sepertiga akhir tu jam 2 ke bawah. Siapa yang ibadah sepertiga akhir jam 2 ke bawah, kata Nabi bilang, apa yang dia minta aku kasih, minta ampun aku ampunkan. Waktu itu yang dikatakan Allah sepertiga akhir turun ke langit dunia. Maksudnya apa? Rahmatnya sangat dekat kepada kita jam 2 itulah. Pantaslah Abah Nur bilang, kalau kau lebih jam 2 kamu dapat apa, kata dia. Maka jam 2 itu anugerah turun. Ya, anugerah turun kepada Allah, kepada orang yang beriman. Kadang-kadang dulu saya malu juga, dia tegur orang, waktu saya awal-awal tu kan tak ada ngamalkan tahajud. Dia bilang apa? Kau ni ngajak cinta Nabi banyak selawat. Ya betul Ustaz. Kau tahajud nak? Tak ada. Kau bohong juga, kata dia. Dia gitu kannya. Tapi kita waktu itu masih muda, umur masih 30 lebih, belum sampai 40. Bangun tahajud ni kan sedang tak tu? Mau bangun tu ya Allah. Makin lihat isteri sebelah dah tak jadi bangun. Nah, jadi memang matang tu umur hampir 50-an lagi tu, barulah betul ibadah malam tu. Ya. Kalau awal-awal muda berat, saya akui berat betul. Ya. Tapi semua itu kerana kita punya guru lah motivasi itu. Kau sendiri tak bisa. Tapi kalau ada guru tu, omongan dia tu masuk ke hati, jadi motivasi bagi kita. Makanya perlu guru. Kau ada guru tu enak kita ibadah, terarah jadi. Kalau enggak, tak bergerak bangun malam tu. Ya, tetap ya subuh ya berjamaah. Ya, apakah selama-lamanya begitu? Jangan lama-lamanya seperti itu. Ya, selanjutnya apa tu? Wa alzimus sumta, maka wajib bagimu diam. Bab diam ni tersendiri ni. Masuk bab berikutnya, yakni banyak diam daripada banyak diam daripada ngomong. Ya, ini minggu depan lah kita bahas. Banyak diam maksudnya suruh ganti zikir. Maksud ini bab ini, kitab ni tipis lah, tapi pelajarannya luar biasa. Ya kan, membentuk langsung kita ni luar biasa. Tipis kitab ni, bukan banyak, berapa lembar je. Tapi isinya Masya Allah luar biasa. Ya, segera cukup, mudah dapat dipahami. Selesai masalah uzlah ya. Masalah uzlah ini untuk sekarang ini tak perlu menyendiri jauh-jauh, tinggal aja di Pontianak ini. Ya.
amalkan zikir harian, khataman, manaqiban, bangun malam. Jadi waktu keramaian menyendirilah bersama Tuhan. Walaupun kata Abah Ali bilang di mall tak apa-apa, kata pergi mall pergi, tapi kau jangan lupa kepada Allah. Sini Khafi ni. Ada yang tak pergi mall? Ada ke yang tak pernah pergi mall? Zaman ini mana mau dihindari. Kadang anak isteri pengen ke mall, bawa lah ke mall. Tapi ahli zikir di mall pun bisa zikir, kata Abah Ali. Bayangkan tu, di mall pun bisa zikir. Nah, tapi kan berat tu. Tapi begitulah Abah Hanum mengajak. Kamu berkhalwat dalam keramaian, kata Abah Hanum. Maksudnya apa? Al-khalwa fil jalwah, menyendiri dalam keramaian. Kau kumpul dengan manusia, tapi hatimu menyendiri bersama Tuhanmu. Itu yang Masya Allah. Ya, itu luar biasa itu. Kata-kata itulah saya. Maka Abah Hanum itu ngomong sikit, tapi maknanya banyak, dalam maknanya. Nah, itu sufi itu Pak, sufi sejati. Dan dia tak pernah nyalakan orang maksiat, cuma dia beri nasihat. Ya, Abah Ali pernah cerita, ni mohon maaf ni ya, ni kisah lah ni. Perempuan datang hantar anaknya kena narkoba. Dia kan ada inabah sana tu. Jadi di sana tu rehabilitas Pak, yang kenakalan remaja kena narkoba dari inabah 1 sampai 12. Makanya zikir ini yang narkoba sembuh, apa lagi yang tak sakit? Nah, kata Abah Ali bilang, saya waktu masih muda-muda namanya Abah tu melihat langsung ibu itu membawa anaknya untuk rehab narkoba itu, tapi dia datang pakai celana pendek, perempuan umurnya barulah 40 lebih. Nah, pakai celana pendek gini, gampang kata Abah Ali bilang, dia punya paha putih pula. Wah, itu kita ini tak terima kan. Macam mana orang macam ni ngadap guru kita tak sopan macam ni. Nah, dia beritahu lah, semuanya beritahu jangan masuk. Tapi Abah mandang, le suruh masuk, kata. Suruh masuk sama apa? Suruh masuk pakai celana pendek tu. Nah, bukan dimarahnya, enggak. Nah, ada apa, kata Abah? Saya dengar langsung, ini saya titip anak saya, katanya, kena narkoba. Bagus, kata Abah. Tapi kamu percaya penuh di sini, serahkan. Ya, dan insya-Allah mudah-mudahan pertolongan Allah. Kita ini, kata Abah bilang, orang itu, anak itu kadang dia melihat contoh, katanya. Dia contoh, orang tua itu figur contoh yang baik di rumah. Kalau orang tuanya baik, contoh yang baik, nanti anak akan ikut. Dia taat mendengar omongan kita, kata Abah. Sikit dia ngomong. Bulan depan datang, dia tengok anak, dah pakai kerudung dah. Pakai baju. Sikit yang ngomong tu. Tak banyak ngomong. Kok kita kan cubalah datang ke pesantren yang lain, pakai pop gini Pak. Haram, keluar. Jadi sufi itu lain dakwahnya. Dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Nah, Wallahu a'lam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.